teman-teman, berikut ini adalah respon dari Ketua DPR RI Komisi 3 mengenai Hasto dan juga Pak Mahfud. Karena itu mari kita dengarkan sama-sama ya. Tinggal saja aparatur negara, kepolisian, kejaksaan, KPK menerjemahkan arahan Pak Prabowo itu sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Pak Mahfud jangan menghasut bahwa Pak Prabowo mengajarkan melanggar hukum dan lain sebagainya, gitu loh. Oke? Terus soal Harun Masiku dan lain sebagainya, silakan saja KPK memproses. Ya, kita hormati hak KPK untuk melaksanakan tugasnya, tapi kita hormati juga haknya Pak Hasto ya untuk melakukan pembelaan diri. Kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada beliau. Ya, kalau soal ini politik nggak politik itu sampai nanti kiamat kita nggak akan selesai berdebat. Ya, pasti akan sangat subjektif. Ya, orang yang keinjek akan teriak, orang yang nggak keinjek ya akan diam saja. Itulah dunia kita saat ini. Ya, tapi kalau aturan nanti ditegakkan, yang dituduhkan maupun yang dibantahkan itu harus sama-sama ada buktinya. Itu saja. Ini gini, kami mengklasifikasikannya sebagai aduan ke Mahkamah Agung, tapi bahasa masyarakat itu dia tidak spesifik ke MA-nya. Ngomong, oh saya ada perkara di pengadilan ini merasa dirugikan, saya ada perkara di pengadilan ini merasa dirugikan, saya ada perkara di PT UN merasa dirugikan. Tapi itu kan bagian dari Mahkamah Agung. Nah mungkin ramai karena Mahkamah Agung ini kan ada bidang peradilan ini kan ada berapa PT UN, ada perdata, ada pidana, ada ketenagakerjaan, semuanya kan berujung ke pengadilan. Nah karena itu mungkin itulah yang membuat paling banyak. Nah kalau respon, ya terus terang memang paling susah respon. Saya sendiri ya hampir nggak pernah mendapatkan respon dengan institusi di Mahkamah. Kadang-kadang kita mau cari informasi saja, ya kan? Kita sebagai penerima aspirasi masyarakat ingin nanya ke ketua pengadilan, kebetulan kita ada nomor HP-nya, ditolak. Bapak dapat nomor HP saya dari mana? Ya kan? Saya tidak, ini pokoknya hampir nggak pernah, gitu loh. Mungkin ada semacam, mungkin dia ingin menjaga independensi, tapi tidak pas menurut saya, karena kami ini kan menyalurkan aspirasi rakyat. Gitu kan ya, bukan perkara pribadi kami, bukan kami ingin mengintervensi, tapi apa yang kami dapat di sini kami sampaikan. Mungkin belum ada pemahaman yang sama itu. Kalau Kapolri kan disampaikan, ini kalau ada telepon dari Komisi 3 soal ini mungkin agar direspon. Tapi mungkin kalau Mahkamah Agung yang semacam denial, apapun kita sampaikan sama sekali nggak ada. Jadi memang ramai sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo pada beberapa waktu yang lalu itu melalui sebuah pidato, yang mana dalam pidato ini kan sebenarnya narasi yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu, karena saya sudah dengarkan pidato ini teman-teman, bahkan juga teman-teman bisa melihat ya pada video kita sebelumnya, yang mana Pak Prabowo ini menyampaikan bahwa beliau memberikan kesempatan kepada para koruptor untuk mengembalikan apa yang sudah mereka ambil dari negara dan mungkin nantinya bisa dimaafkan. Namun beliau tidak berkata bahwa tidak ada proses hukum. Jadi sebenarnya begini teman-teman ya, yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu adalah bisa dimaafkan. Nah, tetapi tidak dikatakan bahwa nanti tidak ada proses hukum ya. Jadi memang ini pada akhirnya multitafsir ya. Apakah memang ini dimaafkan dalam pengertian diampuni, ataukah kemudian dimaafkan ya sudah ya, kesalahan karena mengambil apa yang bukan hak milik dari negara dimaafkan, tetapi proses hukumnya berjalan. Nah jadi memang itu yang tadi juga disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI perihal apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa tinggal saja nanti KPK, pihak dari aparat kepolisian juga Mahkamah Agung yang menafsirkan ataupun menerjemahkan apa yang dimaksudkan oleh Pak Prabowo ini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di bangsa kita Indonesia. Tapi kemudian memang ini ramai sekali muncul beragam reaksi, beragam opini karena kata memaafkan itu ya. Nah sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau di bangsa kita Indonesia ini seringkali kita lihat ya, istilah memaafkan itu
Ya sudah, tidak apa-apa, perbuatannya dimaafkan, tapi kemudian proses hukumnya berjalan. Nah, apakah seperti itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo? Ini memang masih multitafsir, teman-teman ya. Saya juga lihat itu, ini pernyataan beliau memang itu bisa saja ditafsir dengan secara beragam sekali, dan salah satu diantaranya yang kemudian ikut memberikan respon perihal apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah dari Pak Mahfud MD ya. Makanya dalam beberapa ulasan di sini seperti yang misalnya juga sudah ada ulasannya ya. Mahfud komentari denda damai koruptor, Habibur Rahman, orang gagal tak usah didengarkan katanya ya. Mahfud MD dorong RUU perampasan aset disahkan daripada koruptor diminta mengembalikan apa yang mereka ambil dari negara. Ya, ini dia teman-teman. Tetapi sebenarnya menarik juga apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud ya dalam beberapa ulasan, karena memang banyak hal yang juga direspon oleh Pak Mahfud MD pada beberapa waktu yang lalu itu, termasuk dari pidato Pak Prabowo Subianto. Tapi mengenai penjelasan beliau yang mendorong agar perampasan aset itu disahkan oleh DPR RI, ini sebenarnya sesuatu yang bagus juga teman-teman ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya, ini kan sudah di zamannya Pak Jokowi sebenarnya seruan untuk mensahkan undang-undang perampasan aset ini, dan sampai sekarang memang juga belum ada inisiatif ya dari DPR RI apakah itu disahkan atau bagaimana. Tapi kalau kita lihat selama ini kan masih ya itulah teman-teman ya, lempar sana sini ya, katanya yang mayoritas di DPR RI siapa, lalu kemudian juga kalau kita lihat pada beberapa waktu yang lalu misalnya di zamannya Pak Jokowi ya, itu kan yang sampai hari ini pun juga begitu ya, pemenang pileknya itu adalah PDI Perjuangan, dan ternyata tidak ada juga teman-teman. Bahkan kalau kita ingat ya, pada beberapa waktu yang lalu itu ketika Pak Mahfud MD bicara di forum DPR RI, lalu kemudian kan Bambang Pacul sampaikan begini ya, Pak Mahfud kalau mau bicara mengenai mensahkan undang-undang perampasan aset ini ya sebenarnya ya lobby-lobbynya itu ke ketua-ketua umumnya. Karena apapun yang dibicarakan di sini pasti masing-masing di sana kan nurutnya adalah kepada perintah ketua umum ya. Makanya waktu itu kan Pak Bambang Pacul bilangnya itu teman-teman, ini Korea ini ya nurutnya sama ketum ya katanya. Apakah seperti itu? Memang kemudian ketika ditanya oleh wartawan kepada Pak Mahfud apa yang dimaksudnya oleh Pak Bambang Pacul ini, kemudian Pak Mahfud bilang itu Pak Bambang Paculnya bercanda itu katanya. Nah teman-teman, memang Pak Mahfud ini juga bahasanya politis juga ya. Tapi intinya sebenarnya apapun itu seharusnya komisi ya ataupun DPR RI ya haruslah mensahkan undang-undang itu. Supaya apa? Supaya ini bisa menjadi sebuah efek jerah bagi para pelaku korupsi, supaya mereka benar-benar kapok dan takutnya. Kenapa sebenarnya teman-teman ya? Tindakan korupsi itu sampai hari ini itu belum bisa dicegah ya. Karena efeknya itu tidak terasa bagi mereka. Ya, bayangin aja teman-teman, kalau misalnya mereka ambil itu uang negara ya mereka ambil yang bukan hak mereka, ya kan saya yakin mereka pasti tidak menyimpan itu di bank, di akun-akun banknya mereka pasti tidak akan simpan. Ya entah nantinya disimpan di mana, mungkin di balik tembok ya, ataupun kemudian digali lubang lalu taruh di situ. Jadi nanti setelah misalnya bebas, ya sudah, dia bisa menjalani kehidupannya dengan tabungan dengan uang yang segitu. Seperti yang waktu lalu itu kan siapa itu teman-teman, gubernur atau siapa itu ya yang dulu ikutan demo untuk Ahok ya, ditangkap itu. Jadi dia kan ternyata terkena ini ya kasus korupsi juga, ditangkap oleh KPK, lalu kemudian ternyata uangnya itu disimpannya adalah di dalam rumah, tapi adanya di balik tembok ya, jadi di semen itu temboknya teman-teman. Nah uangnya ada di dalam, makanya waktu itu kan dia nangisnya bukan menyesal, tapi dia nangis minta uangnya dikembalikan. Jadi memang itu kan yang ketahuan, tapi bagaimana dengan yang tidak ketahuan kan, yang mereka simpannya secara rapi, tidak bisa dideteksi, ya itulah yang kemudian menjadi tanda tanya juga ya. Jadi penting sekali untuk undang-undang perampasan aset ini memang sebaiknya segera disahkan saja oleh DPR RI ya, dan semoga ini kemudian bisa menjadi fokus perhatian pemerintah ya. Semoga ini tidak hanya sekedar jadi politisasi saja ya, karena teman-teman undang-undang ini kan seringkali juga digunakan ya, disahkan tidak disahkan kan akhirnya kan berujungnya adalah ya lagi-lagi kalau ada isu panas politik bisa kemudian menjadi alat untuk dipolitisasi. Wah nanti katanya, oh kalian yang mayoritas kenapa tidak sahkan, dan segala macamnya. Nah itulah ya. Jadi bagaimana menurut teman-teman, silahkan disampaikan pada kolom komentar yang tersedia.